kue lapis pepe setengah kilogram tepung, teksturnya kenyal, lembut, dan tidak lengket di loyang. Hai, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Hari ini kita akan membuat kue lapis pepe. Ini caranya mudah, rasanya enak banget. Dan di video ini akan saya bagikan tips supaya kue lapis pepe tidak lengket di loyang. Penasaran sama resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, siapkan panci masak terlebih dahulu. Lalu masukkan 1,5 liter santan kelapa dari 1 butir kelapa tua. Tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan 2 lembar daun pandan supaya aroma kue lapis lebih harum. Selanjutnya rebus santan tersebut sampai mendidih menggunakan api sedang sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Santan kelapa yang dimasak sampai mendidih membuat kue lapis lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Tips membuat kue lapis yang tidak lengket di loyang. Pertama, gunakan kelapa tua untuk membuat santan kelapa yang asli sehingga menghasilkan lemak atau minyak yang bagus dari santan kelapa tersebut. Yang kedua, santannya harus dimasak terlebih dahulu supaya santannya ini bisa mengeluarkan minyak alami dari kelapa tersebut sehingga nanti kue lapisnya tidak lengket di loyang. Dan untuk tips selanjutnya, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, santan kelapanya ini sudah mendidih, angkat dan diamkan santan sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah santannya sudah tidak panas atau suhu ruang, sisihkan. Lalu siapkan wadah yang bersih, masukkan 500 gram atau setengah kilo tepung tapioka. Di tempat saya tepung tapioka segini harga Rp5.000, murah banget ya. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung beras. Ini bisa pakai setengah saset dari tepung beras yang kemasan 200 gram. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu atau bisa pakai 3 sendok makan munjung tepung terigu. Tambahkan 400 gram gula pasir atau sebanyak 2,5 gelas belimbing. Selanjutnya masukkan santan kelapa yang sudah dimasak. Masukkan santan kelapa secara bertahap sambil diaduk adonannya sampai adonannya tercampur merata, licin dan tidak bergerindil. Kalau menggunakan santan kelapa yang tua dan sudah dimasak terlebih dahulu, adonan akan terlihat licin dan adonannya tuh kayak ada minyak-minyaknya gitu, padahal nggak pakai minyak sama sekali. Minyak tersebut didapat dari santan kelapa yang dimasak sehingga menghasilkan lemak atau minyak alami. Itu yang membuat kue lapis tidak lengket di loyang. Hasil kue lapisnya pun lebih enak ya, kayak lebih klenyis gitu. Kalau orang Jawa tuh bilangnya lebih klenyis tuh lebih gurih gitu, gurih karena santan alaminya. Oke, selanjutnya setelah adonannya tercampur merata dan sudah licin ya, selanjutnya saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Di wadah pertama tuang adonan sebanyak 680 gram. Saya gunakan gram ya supaya lebih presisi gitu. Ini untuk adonan yang warna putih sebanyak 4 lapis. Untuk masing-masing lapisan sebanyak 170 gram. Selanjutnya di mangkok yang kecil ini saya beri adonan sebanyak 240 gram untuk warna merah. Ini hanya 1 lapis ya. Dan yang di mangkok besar itu adonan untuk lapisan warna hijau. Nanti setiap lapisan kuenya sebanyak 170 gram dan lapisan warna hijau ada 7 lapis. Selanjutnya di mangkok yang kecil tambahkan secukupnya pewarna makanan warna merah tua, aduk rata. Di mangkok yang besar tambahkan secukupnya pasta pandan, aduk rata. Dan di mangkok yang satu ini original aja. Mau dikasih pewarna putih juga boleh. Kalau saya nggak pakai pewarna ya, alami saja. Oke, ini saya sisihkan terlebih dahulu semua adonan. Lalu siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 20 cm.
Tips selanjutnya supaya loyang tidak lengket yaitu loyangnya dioles tipis dengan minyak goreng terlebih dahulu ya. Kemudian kalau mau dialasi dengan plastik yang tahan panas juga bisa, biar loyangnya nggak lengket. Tapi kalau sudah pakai santan kelapa asli dan sudah dimasak sampai mendidih, tidak perlu pakai alas plastik. Loyang cukup dioles saja dengan minyak seperti ini. Insya Allah loyang aman, tidak lengket saat digunakan. Selanjutnya masukkan loyang ke dalam panci kukusan yang sudah panas atau sudah mendidih. Kemudian masukkan 170 gram adonan yang original atau yang warna putih ke dalam loyang. Saat adonan akan dituang, jangan lupa adonan diaduk terlebih dahulu supaya tidak mengendap. Kukus selama 3 menit, panci kukusannya jangan lupa dialasi dengan kain supaya airnya tidak menetes, yang bisa membuat lapisan kue bergelombang, jadi hasilnya nanti kurang cantik. Setelah 3 menit kemudian, cek apakah kue lapisnya sudah ngeset atau sudah matang dengan sendok seperti ini ya. Kalau sudah tidak ada yang lengket, berarti kuenya sudah ngeset dan siap untuk ditimpa adonan selanjutnya. Adonan selanjutnya yaitu warna putih, jadi adonan warna putih ini ada 4 lapis adonan. Selanjutnya lapisan yang kelima warna hijau atau rasa pandan. Ini sama masing-masing adonannya sebanyak 170 gram dan lapisan yang warna hijau ini ada 7 lapis. Untuk masing-masing lapisan bisa dikukus selama 4-5 menit, api sedang. Terakhir adonan warna merah, tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian kukus selama 40 menit supaya kue matang dan tanak. Gunakan api sedang dan jangan lupa cek air kukusannya ya, supaya air kukusannya tidak habis dan pancinya tidak gosong. Setelah 40 menit kemudian, kue lapisnya pun sudah matang. Angkat kue lapis dari kukusan. Diamkan kue lapis sampai benar-benar dingin suhu ruang. Diamkan kue lapis semalaman supaya kue lapis lebih tahan lama. Setelah kue lapis didiamkan selama 1 malam, kue lapis siap untuk dikeluarkan dari loyang. Kemudian supaya kue lapisnya tidak lengket, keluarkan kue lapis dari loyang dengan bantuan spatula, sisir pinggiran kue lapis dengan spatula. Kemudian balik kue lapis dan keluarkan dari loyang. Dan ini dia hasilnya, kue lapis pepe atau kue lapis tapioka. Kue lapis pepe ini siap untuk dipotong sesuai dengan selera. Kue lapis ini tahan hingga 2 hari di suhu ruang, jadi kue lapis ini cocok untuk ide jualan. Kalau mau digunakan untuk ide jualan pagi hari, bikin kue lapis di waktu sore hari, lalu didiamkan semalaman. Pagi harinya kue lapis bisa dipotong dan bisa disajikan untuk ide jualan. Tekstur kue lapis pepe ini lentur, kenyal, dan bisa dibentuk-bentuk seperti ini, tidak mudah patah. Satu resep ini bisa menghasilkan 36 potong kue lapis. Kalau untuk pengemasan bisa dikemas dengan plastik risol atau plastik OP seperti ini, ukuran 7 x 15 cm. Untuk estimasi satu resep ini kurang lebih total biayanya 20.000, hasilnya 36 potong. Jadi per satu kue sekitar harga 500-an ya. Ini belum termasuk tenaga dan gas yang digunakan. Jadi satu potong harga kue lapis pepe Bunda bisa jual mulai harga 1.500-an atau 2.000 sampai 3.000-an ya, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di tempat kalian, satu potong kue lapis harganya berapa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk rasa kue lapis pepe ini rasanya enak banget, teksturnya kenyal, lembut, rasa manisnya pas, gurih dari santan kelapa, harum aroma pandannya berasa, enak banget. Resepnya mantuliti, recommended untuk dicoba. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa share di seluruh sosial media Anda supaya yang lain juga bisa membuat kue lapis pepe yang enak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.